Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Indriwinarsi dengan NIM A1A1230557 kelas A. Baik, di sini saya akan menjawab tugas 4 yaitu tugas UAS, yaitu pengertian penilaian pembelajaran anak usia dini. Nah, penilaian pembelajaran anak usia dini adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, maupun seni. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya pada satu waktu tertentu, karena perkembangan anak usia dini bersifat dinamis dan terus berubah dari hari ke hari. Nah, tujuan utama penilaian anak usia dini bukanlah untuk memberikan nilai berupa angka seperti pada jenjang pendidikan lain, melainkan untuk memahami sejauh mana capaian perkembangan anak, mengetahui kebutuhan belajar masing-masing anak, serta menjadi dasar bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, selain itu, hasil penilaian juga digunakan sebagai bahan komunikasi antara guru dan orang tua mengenai perkembangan anak. Penilaian anak usia dini dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas anak sehari-hari, baik pada saat bermain, pada saat belajar, maupun berinteraksi dengan teman dan lingkungannya. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai teknik penilaian yang autentik agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi anak secara nyata. Selanjutnya, macam-macam teknik penilaian anak usia dini, perbedaan dan kelemahan, yaitu terdapat beberapa teknik penilaian yang umum digunakan dalam pendidikan anak usia dini. Masing-masing teknik memiliki karakteristik, cara pencatatan, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda-beda, sehingga sebaiknya digunakan secara saling melengkapi atau kombinasi, bukan hanya mengandalkan satu teknik saja. Nah, yang pertama yaitu lembar checklist. Nah, lembar checklist merupakan teknik penilaian yang berisi daftar indikator perilaku atau kemampuan tertentu yang ingin diamati. Guru hanya perlu memberi tanda pada kolom yang sesuai dengan tingkat capaian anak. Misalnya, belum berkembang, atau mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Nah, ini salah satu teknik ini sangat praktis dan efisien digunakan untuk mencatat banyak anak dalam waktu yang singkat. Kelemahannya checklist yaitu hanya menunjukkan ada atau tidaknya suatu perilaku tanpa menjelaskan bagaimana proses perilaku tersebut terjadi, dalam konteks apa, atau apa penyebabnya. Informasi yang diperoleh cenderung dangkal dan tidak menggambarkan keunikan setiap anak. Selanjutnya yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan singkat mengenai suatu peristiwa khusus, unik, atau tidak terduga yang dilakukan oleh anak. Catatan ini biasanya ditulis setelah peristiwa terjadi, berdasarkan ingatan guru dan mencakup informasi tentang waktu, tempat, perilaku yang terjadi, serta tafsiran guru terhadap peristiwa tersebut. Nah, kelemahannya yaitu karena ditulis berdasarkan ingatan atau recall, catatan anekdot rentan terhadap bias dan subjektivitas guru. Nah, peristiwa penting juga bisa terlewat atau terlupakan jika guru tidak segera mencatatnya setelah kejadian berlangsung. Yang ketiga yaitu running record. Running record adalah catatan naratif yang merekam secara rinci dan berurutan atau kronologis semua perilaku anak yang teramati selama periode waktu tertentu, biasanya ditulis secara langsung pada saat observasi berlangsung atau real time. Nah, tanpa menunggu sampai peristiwa selesai. Nah, kelemahan dari teknik ini yaitu membutuhkan waktu, konsentrasi, dan tenaga yang besar dari guru karena harus mencatat secara terus-menerus. Hal ini menjadi sulit dilakukan apabila guru mengawasi dan membimbing banyak anak sekaligus di dalam kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu catatan spesimen. Catatan spesimen merupakan teknik observasi yang sangat rinci dan mendalam, berfokus pada satu perilaku atau peristiwa tertentu pada seorang anak, termasuk detail ucapan, ekspresi, gerak tubuh, dan konteks situasi di sekitarnya. Teknik ini sering digunakan untuk tujuan penelitian atau studi kasus yang mendalam. Kelemahan dari teknik ini yaitu sangat memakan waktu dan tenaga karena tingkat kerinciannya yang sangat tinggi, serta hanya mencakup satu anak atau satu peristiwa dalam satu waktu pengamatan, sehingga kurang efisien apabila digunakan sebagai instrumen penilaian rutin harian di kelas. Yang kelima yaitu hasil karya anak atau portofolio. Penilaian melakukan hasil karya anak atau portofolio dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karya anak seperti gambar, coretan, hasil prakarya, maupun dokumentasi foto kegiatan yang disusun secara sistematis
dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan kemampuan anak secara berkelanjutan. Nah, kelemahan dari teknik ini yaitu memerlukan tempat penyimpanan dan pengelolaan dokumen yang cukup banyak, serta waktu guru untuk menyusun dan menganalisisnya. Selain itu, portofolio lebih menggambarkan hasil akhir suatu karya, namun tidak selalu menggambarkan proses berpikir atau usaha anak selama mengerjakannya. Baik, itulah tadi pengertian penilaian pembelajaran anak usia dini serta macam-macam dan kelemahan teknik penilaian anak usia dini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.